Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat walaupun dalam keadaan pandemi ini ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dan bermanfaat, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak. Bahkan, kita sendiri loh yang menggerakkannya, atau yang bergerak adalah diri kita sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang bersepeda? Jika kita perhatikan, semua benda yang kita amati tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan apakah itu? Ya, tepat sekali, lintasan lurus. Ibu share screen materi kita hari ini ya. Iya, Bu. Nah, dari video yang telah ditayangkan tadi, pernahkah anak-anak melihat kereta api yang sedang melintas? Pernah, Bu. Dwi pernah, Bu. Oh, di mana Dwi pernah melihat kereta api? Di rel kereta dia, Bu, sedang berjalan semacam itu. Saya melihat kereta api itu di stasiun, Bu, stasiun kereta api. Kebetulan saya tinggal di Lubuk Linggau dan dekat dengan stasiun kereta api. Nah, lalu bagaimana kecepatan kereta api tersebut? Kecepatannya cepat, Bu, dan konstan. Yang lain? Bu, konstan. Kecepatannya konstan. Nah, video tadi ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi kita kali ini ialah GLB. Dengan mempelajari materi ini, kalian dapat mengerti mengenai gerak lurus beraturan, dan kalian juga akan lebih memahami dan mengerti mengenai penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu saja materi ini sangat berguna untuk kalian pelajari dan kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan mengenai karakteristik gerak lurus beraturan saat ditayangkan video mengenai fenomena GLB dengan benar. Kemudian, siswa mampu memberikan contoh fenomena yang berkaitan dengan GLB dalam kehidupan sehari-hari melalui tanya jawab dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu mengolah data percobaan GLB dengan langkah-langkah pada LKS melalui diskusi kelompok. Selanjutnya, yang terakhir itu, siswa mampu menyajikan data hasil percobaan GLB dalam bentuk grafik dengan benar melalui diskusi kelompok. Nah, tadi LKPD-nya sudah Ibu kirim di grup kita ya. Iya, Bu. Iya, Bu.
Selanjutnya, yang akan kita pelajari itu gerak lurus beraturan. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam gerak lurus? Ada yang tahu? Kereta konstan. Apa Nurlaili? Gerak yang konstan, misalnya pada mobil di jalan tol. Gerak yang konstan. Lanjut, Bella. Kereta api tadi, Bu. Oh, kereta api tadi. Baik, kita akan mempelajari gerak lurus. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Nah, apa sih arti gerak? Ada yang tahu? Pindahan posisi, Bu. Perpindahan posisi. Yang lain? Apa? Yang lain? Sama kayak duit, Bu. Sama kayak duit. Gerak. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke barat, maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km, karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Ketika kita berbicara kelajuan dan arah, kita berbicara tentang kecepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Satuan dari kecepatan juga meter per sekon. Dari pengertian kecepatan tersebut, kita dapat merumuskannya. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Nah, bagaimana kita menentukan kecepatan darah? Kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan darah adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik. Sehingga V sama dengan S dibagi T menjadi 20 meter dibagi 20 sekon sama dengan 1 meter per sekon.
Supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut yuk. Dari soal kita ketahui kecepatan atau V sama dengan 36 km per jam. Perhatikan terlebih dahulu satuannya. Satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah meter per sekon. Jadi kita ubah dulu satuan kecepatan dalam meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya jarak atau S. Kita ingat lagi persamaan kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Sehingga S sama dengan V kali T, kita masukkan angkanya S sama dengan 10 meter per sekon kali 10 sekon sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh Budi adalah 100 meter. Jadi jawabannya A. Nah, tadi kan sudah Ibu kasih LKPD di grup kelas. Selanjutnya kita akan membagikan kelompok. Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 terdiri dari Dwi Jaya Wahyudi, Ade Diana Priyanti, dan Lala Nurdila. Kelompok 2 yaitu Bella Sapitri, Nur Laili, dan Romadoni. Ya, Ibu. Baik, Bu. Ingat-ingat ya kelompoknya, jangan sampai ketuker. Iya, Bu, udah ditulis. Doni nulis. Baik, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang virtual lab. Disimak baik-baik ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, ya. Nah, file LKPD tadi sudah Ibu berikan di grup kelas kita ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan prosedur virtual lab kepada kalian. Nah, ini linknya sudah Ibu kasih di LKPD tadi, tinggal kalian klik saja. Kemudian nanti akan muncul gambar seperti ini pada komputer kalian. Baik, inilah virtual lab gerak lurus beraturan yang akan kita lakukan eksperimen. Terdapat kotak petunjuk kecepatan. Pada saat mobil bergerak, pada bagian bawah mobil terdapat untuk variasi kecepatan sesuai dengan keinginan. Ini sesuai keinginan kalian kecepatannya. Terserah kalian mau pakai kecepatan yang mana, itu terserah kalian. Kemudian, pada bagian bawah ini terdapat 3 tombol. Tombol merah, kuning, dan hijau. Hijau fungsinya untuk menggerakkan mobil dengan kecepatan konstan. Nah, ini tombol hijau. Kemudian, tombol kuning untuk menghentikan kelajuan mobil, untuk menghentikan kecepatan mobil. Nah, selanjutnya tombol merah ini mengubah posisi dari awal mobil. Kita klik ya. Nah, akan kembali seperti semula. Nah, gunakan kursor Anda untuk mengubah kecepatan mobil. Terserah kalian mau kecepatan berapa. Kemudian, klik hijau untuk menggerakkan mobil sehingga nanti akan muncul grafik di sini. Ya, ini grafik perpindahan. Ini grafik perpindahan ya. Grafik jarak. Ini grafik jarak. Ini grafik kecepatan, sedangkan ini percepatan. Percepatannya itu biasanya 0. Dan ini nanti akan muncul semua grafik ya. Kita coba ya dengan kecepatan 5. Ini kilometer per jam. Itu kalau di meter per sekon jadi 0,5
0,5 ya ini nih. Kalau diperkecil meter per sekon. Terus waktunya ini 2 sekon. Ini kalian mau melihat grafik perpindahan. Tinggal kalian hitung. Kan yang Ibu minta tadi tabelnya itu perpindahan. Berarti perpindahan itu jarak. Yang Ibu minta tadi itu tuh jarak. Apa itu rumus jarak? Jarak sama dengan S sama dengan V dikali T. Berarti kalian V kecepatannya itu 5 meter per sekon dikali 2 sekon. Itu sama dengan 10 meter. Nah, silakan untuk anak-anak buat tabel variasi kecepatan, perpindahan, dan waktu tempuh. Kemudian jangan lupa untuk men-screenshot hasil dari grafik yang telah kalian eksperimen melalui virtual lab ini. Silahkan bekerja. Terima kasih dan semoga kalian bisa mengerjakan ini ya. Setelah Ibu menjelaskan tentang virtual lab tadi, nah, coba kalian diskusikan per kelompok masing-masing bereksperimen tentang virtual lab tadi. Ibu kasih waktu 10 menit ya, kemudian nanti langsung presentasi per kelompok masing-masing ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, laksanakan ya. Iya, Bu. Silakan. Nah, tadi kalian sudah melakukan eksperimen virtual lab tentang gerak lurus beraturan. Nah, kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu memaparkan hasil dari diskusi virtual lab tadi? Kelompok siapa? Kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2. Boleh di-share screen dulu untuk kelompok 2? Silahkan di-share screen. Masih disable, Bu. Bentar ya, Ibu jadikan Laili host. Oke. Oke, silahkan di-share screen. Iya, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baiklah, di sini saya kelompok 2 akan mewakili virtual lab dari gerak lurus beraturan. Tabel hasil pengamatan yang kami dapatkan di sini, untuk yang pertama kecepatannya 25 meter per second dengan waktu 3 second, jaraknya yaitu 75 meter. Untuk 15 meter per second dengan waktu 3 second, jaraknya 45 meter. Sedangkan untuk kecepatan 20 meter per second dengan waktu 3 second, jaraknya yaitu 60 meter. Selanjutnya analisis data. Yang pertama, di sini untuk mencari jarak kami menggunakan rumus V dikali T. Dengan V 25 meter per second dengan T 3 second, sehingga jaraknya yaitu 75 meter. Untuk data yang kedua, jarak yang dihasilkan yaitu 15 meter per second dikali 3 second yaitu 45 meter. Dan untuk data yang ketiga, dengan P 20 meter per second dan T 3 second sehingga jarak yang dihasilkan yaitu 60 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya siapa yang akan menjelasi? Saya ya. Oke, ini selanjutnya pertanyaannya,
bagaimana nilai percepatan mobil pada saat mobil bergerak dengan kecepatan yang konstan? Nah, jawabannya dari kelompok kami, Bu. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi, Bu. Atau percepatannya adalah sama dengan 0. Nah, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan eksperimen yang tadi virtual lab yang sudah kami lakukan itu, kami menarik kesimpulan bahwa gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap, Bu. Nah, begitu hasil dari kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Baik, sekarang kelompok 1 silahkan share screen. Baik, silahkan dijelaskan untuk kelompok 1 hasil diskusi dari kelompok kalian tadi. Baik, Bu. Jadi tadi kami telah melakukan percobaan menggunakan virtual lab dan kami melakukan percobaan menggunakan kecepatan dan waktu sebagai variabel tetap. Kami menggunakan pada percobaan pertama digunakan kecepatan sebesar 30 meter per sekon dengan waktu selama 2,5 second. Kemudian kami memperoleh jarak yang ditempuh yaitu sebesar 75 meter. Pada percobaan kedua kami menggunakan kecepatan sebesar 25 meter per sekon dan waktu sebesar 2,5 second. Maka diperoleh jarak sebesar 62,5 meter. Dan pada percobaan terakhir kami menggunakan kecepatan sebesar 20 meter per sekon dengan waktu 2,5 second. Jarak yang ditempuh yaitu 50 meter, Bu. Next slide. Nah, ini merupakan analisis datanya, Bu. Nah, untuk menentukan jarak itu kami menggunakan rumus V S sama dengan V kali T, di mana V-nya adalah 30 meter per sekon dan T sama adalah 2,5 sekon. Maka S atau jaraknya diperoleh 75 meter. Nah, itu gambar itu merupakan hasil screenshot dari virtual lab yang telah kami lakukan. Di sana terlihat ada grafiknya, Bu. Nah, oke, next slide. Nah, ini adalah percobaan kedua kami. Di sana diketahui V-nya adalah 25 meter per sekon dan T atau waktunya 2,5 second. Maka jarak atau S-nya yaitu 62,5 meter, Bu. Nah, di situ juga ada hasil screenshotan dari virtual lab kami, ada grafiknya juga, Bu. Next slide. Nah, ini adalah percobaan ketiga kami dengan nilai V 20 meter per sekon dan T 2,5 second, maka diperoleh jarak sebesar 50 meter. Itu tadi, itu juga ada hasil screenshotan dari kami, Bu. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya persilakan. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Bagaimana nilai percepatan mobil pada saat mobil bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nilai percepatan mobil pada saat mobil bergerak dengan konstan itu adalah 0 karena pada gerak lurus beraturan tidak ada percepatan A sama dengan 0, Bu. Kemudian jadi setelah kami melakukan praktikum dan mendapatkan hasil, kami menyimpulkan bahwa gerak lurus adalah benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan konstan. Itu saja, Bu. Lebih dan kurang kami. Baik, terima kasih atas kelompok 1. Paparannya sudah baik. Paparan kalian mengenai virtual lab sudah sangat baik.
Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yaitu gerak lurus. Gerak lurus yaitu gerak yang berada pada lintasan lurus dan kecepatannya konstan. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian tadi. Hasilnya juga sangat bagus sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan tadi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai gerak lurus beraturan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Gerak lurus beraturan kan tidak ada percepatan yang terjadi kan, Bu. Nah, dalam dunia nyata realnya itu terjadi, aplikasinya di apa, Bu? Itu aplikasinya pada saat kereta yang sedang melintas, itu pada saat kecepatannya konstan. Nah, kalau misal tiba-tiba kereta itu direm, itu tidak termasuk ke dalam gerak lurus beraturan lagi, tapi itu termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu nanti akan kita pelajari di minggu depan ya. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak cari fenomena tentang gerak lurus berubah beraturan untuk materi minggu depan. Baik, itulah tadi materi kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya diselesaikan untuk dikumpul minggu depan. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan menjadi berkah. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.